Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas keadaan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Bentuk negaranya, bentuk pemerintahnya yaitu kesultanan. Kepala negaranya sultan. Kepala pemerintahnya juga sultan. Lagu kebangsaannya yaitu Allah peliharakan sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Bahasanya bahasa resmi Melayu, tapi ada juga memakai bahasa Inggris, tapi bahasa resminya Melayu. Penduduknya terdiri dari penduduk Melayu, suku Melayu paling banyak, kemudian Cina dan India. Hasil utama yaitu minyak bumi dan gas. Gunung tertinggi Gunung Pagon, sungai terpanjang yaitu Sungai Belait. Luas Brunei itu hanya 5.765 km persegi. Ya, lebih luas Jakarta. Kalau Indonesia luasnya jutaan ya, 5 juta ya. Penduduknya hanya 333.000. Nah, ini adalah penampakan kota di Brunei Darussalam. Kita lanjutkan ya. Sekarang Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahnya kerajaan federal, maksudnya kerajaan yang dibagi-bagi, ada kerajaan ini, kerajaan itu. Nah, kepala pemerintahannya, kepala negaranya raja dengan gelar yang di Pertuan Agung. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Jadi raja ini yang di Pertuan Agung tidak memerintah. Jadi dia tidak bisa didemo oleh rakyat karena tidak memerintah. Yang bisa didemo yaitu Perdana Menteri. Lagu kebangsaan Malaysia yaitu Negaraku. Mata uangnya ringgit. Bahasa resminya bahasa Melayu. Penduduknya paling banyak yaitu suku Melayu, kemudian ada Cina, ada India. Wah, Cina ada di mana-mana ya. Malaysia terdiri dari Malaysia Barat, itu ada sekitar 9 negara bagian ya. Letaknya di Semenanjung Malaka, nanti bisa dilihat di peta. Kemudian Malaysia Timur itu terdiri dari negara bagian Sabah dan Sarawak, adanya di Pulau Kalimantan. Hasil utamanya timah dan karet. Gunung tertinggi namanya Gunung Kinabalu. Mari kita lihat peta Malaysia. Nah, ini Malaysia sebelah barat, ini ada di Semenanjung Malaka. Ini Malaysia Timur, ini ada di Pulau Kalimantan ini. Nah, Brunei itu cuma kecil di sini. Ini Malaysia Timur terdiri dari Sabah dan Sarawak, sedangkan ini ada 9 negara bagian. Lebih banyak sini negara bagiannya ya. Ini hanya 2 yaitu Sabah dan Sarawak. Malaysia ya, ada Malaysia Barat, ada Malaysia Timur. Di Malaysia ada bangunan terkenal namanya Menara Kembar atau sering disebut Menara Petronas. Ini Menara Kembar ya. Ini gedung ya, kembar gitu ya. Singapura. Singapura ibu kotanya Singapura juga. Bentuk pemerintahnya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Berarti presidennya tidak memerintah, hanya simbol saja ya. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Mata uang dolar Singapura. Bahasa resminya bahasa Inggris. Ya. Penduduknya sebagian besar suku Melayu, kemudian Cina dan India. Luas hanya 660 km persegi. Sama Jakarta, lebih besar Jakarta kali ya. Pendapatan dari industri dan perdagangan. Jadi di Singapura hampir tidak ada pertanian ya. Wilayah terdiri dari beberapa pulau kecil ya. Ada sungai terkenal namanya Sungai Keranji. Penduduknya sekitar 3,7 juta jiwa. Singapura memiliki pendapatan yang paling tinggi di ASEAN. Nah, ini contoh bagian kota dari Singapura ya. Termasuk negara yang maju Singapura ya, pendapatannya paling tinggi.
Thailand ibu kotanya Bangkok, bentuk pemerintahnya kerajaan, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Nah, jadi yang memerintah Perdana Menteri, rajanya adalah simbol kehormatan ya. Raja tidak bisa didemo, yang bisa didemo Perdana Menteri. Thailand sering disebut negeri gajah putih. Kemudian juga dijuluki lumbung padi Asia Tenggara karena hasil padinya sangat banyak, diekspor ke negara-negara lain. Lagu kebangsaannya Pleng Chat Thai, mata uangnya baht, bahasanya bahasa Thai. Kemudian di Thailand ada sungai terkenal namanya Sungai Chao Phraya. Hasil utama Thailand yaitu pertanian. Industrinya berupa industri karung buat mengkusin beras kali ya, terus tekstil, semen. Thailand mengimpor minyak bumi, otomotif dan elektronik. Jadi tambang minyak buminya di sana sedikit. Nah, ini adalah gambar gajah putih. Ini gajah putih, ini gajah biasa ini. Ini gajah hitam, ini gajah putih. Nah, gajah putih itu sangat jarang di negara lain, hampir nggak ada ya. Yang banyak ada di Thailand. Maka Thailand sering disebut negeri gajah putih. Filipina ibu kotanya di Manila, bentuk pemerintahnya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya juga presiden. Nah, ini kayak Indonesia ini. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan juga presiden. Berarti presidennya bisa didemo karena dia memimpin pemerintahan ya. Istana negara namanya Istana Malacanang. Kalau Indonesia istana apa ya? Istana Merdeka ya. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang, bahasa resminya Tagalog, mata uangnya peso. Filipina merupakan negara kepulauan, mirip kayak Indonesia. Pulaunya yang paling besar namanya Pulau Luzon. Di sana banyak gunung. Gunung terkenal namanya Gunung Apo. Kemudian ada juga Gunung Mayon. Terus hasil utamanya itu pertanian. Kemudian ada hasil utama dari perkebunan yaitu kopra. Kopra itu kelapa yang dikeringkan. Di sebelah selatan negara Filipina ada Palung Mindanao. Palung itu laut yang sangat dalam. Ya. Di Filipina ada pusat penelitian padi. Ya, pusat penelitian padi ini. Ini singkatan dalam bahasa Inggris apa ini ya? IRRI apa itu ini ada singkatannya ini bahasa Inggris cuma lupa Pak Tomo. Pusat Penelitian Padi Internasional ada di kota Los Banos, Filipina. Di Filipina banyak hasil tambang yaitu antara lain tembaga, besi dan nikel. Hasil pertanian utama yaitu padi dan jagung. Kemudian Filipina karena merupakan negara kepulauan maka banyak juga yang menjadi nelayan. Nah, ini adalah Filipina, banyak pulau juga ya, tapi tidak sebanyak Indonesia. Jadi Filipina juga negara kepulauan. Berikutnya Vietnam, ibu kotanya Hanoi, bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden tapi kepala pemerintahan Perdana Menteri. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha, bahasanya bahasa Vietnam dan bahasa Perancis. Mata uangnya dong. Gunung tertinggi yaitu Gunung Phan Xipang, hasil utamanya pertanian terutama padi. Di sana ada industri menghasilkan tekstil, pupuk, ban, kaca. Ya, kemudian Vietnam adalah negara yang mempunyai garis pantai yang sangat panjang. Nah, ini Vietnam, garis pantainya panjang, ini pantai semua. Pantai semua nih ya, dari sini sampai sini pantai panjang sekali ya. Kamboja, ibu kotanya di Phnom Penh, bentuk pemerintahan kerajaan, kepala negaranya raja, tapi kepala pemerintahan Perdana Menteri. Berarti rajanya ini tidak memerintah berarti bebas dari kesalahan terhadap rakyat. Kemudian lagu kebangsaannya ini apa ini? Nokorik. Bahasanya bahasa Khmer, mata uangnya riel. Sungai yang terkenal yaitu Sungai Mekong. Bagian tengah wilayah Kamboja terdapat cekungan dan delta Sungai Mekong. Oh, jadi ada kayak danau gitu ya, terus tengahnya ada pulau. Mirip Danau Toba, tengahnya ada Samosir ya. Hasil utama Kamboja itu beras, jagung, gula kelapa, ya.
Gula kelapa berarti warnanya merah ya. Kemudian Kamboja itu pernah mengalami perang saudara yang sangat lama, sampai korbannya sampai 2 juta orang lebih ya, karena perang saudara ya. Indonesia mendamaikan, nah Indonesia ini berhasil mendamaikan perpecahan di Kamboja dengan melalui Jakarta Informal Meeting. Di Kamboja ada bangunan terkenal. Nah ini bangunan terkenal, namanya Pagoda Swedagon. Pagoda Swedagon inilah bangunan terkenal di Kamboja. Berikutnya Myanmar dulu namanya Burma, sekarang Myanmar ya. Ibu kotanya Naypyidaw. Bentuk pemerintahan republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Kemudian lagu kebangsaan Kambamage, susah banget ya. Bahasanya bahasa Burma atau bahasa Myanmar. Mata uangnya kyat. Sungai terkenalnya yaitu Sungai Irrawaddy. Gunung tertinggi di Myanmar adalah gunung Hakkaborasi. Hasil utama Myanmar yaitu beras, jagung, dan gula. Myanmar sekarang sedang mengalami perang saudara, yaitu gara-gara militer merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Laos ibu kotanya Vientiane. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Lagu kebangsaan Peng Satlo, bahasanya bahasa Laos, mata uangnya kip. Laos tidak punya akses ke laut. Nah, dia itu sering disebut tanah terkunci ya, dia di tengah-tengah, nggak punya laut. Nafkah utamanya yaitu pertanian dari beras, jagung, tembakau, dan jeruk. Industri Laos hanya terbatas pada pengolahan kayu, belum terlalu maju negaranya. Mana negara Laos kita lihat nih, ini negara Laos itu dari sini sampai sini. Nah ini nggak punya akses ke laut, ini nggak pernah lihat laut. Ini udah Kamboja nih ya, ini Kamboja. Laos itu ini yang kecil nih sampai sini. Nah Laos ini tidak pernah melihat laut, nggak pernah bisa ngelihat laut, ini di tengah-tengah begini. Nah karena letaknya di tengah-tengah ini kurang strategis, sehingga di sana tingkat kemajuannya masih rendah, ya kemakmurannya juga rendah. Beda sekali dengan Indonesia, ini di mana-mana pantai, ini main ke Parangtritis pantai, main ke sini pantai, ya banyak sekali pantainya. Alhamdulillah ya, dibandingkan dengan Laos ini nggak pernah lihat pantai ini anak-anaknya, nggak bisa main ke pantai ya. Indonesia, negara kita, ibu kotanya Jakarta, bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahnya juga presiden. Berarti presidennya bisa didemo karena dia memerintah, berarti berhubungan dengan rakyat. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, mata uang rupiah. Indonesia adalah negara yang terluas di ASEAN. Wilayahnya itu sampai 5 juta. Nah, ada yang tadi cuma 200 sekian ribu, ini 5 juta kilometer persegi. 2/3 wilayah adalah dari lautan, berupa lautan ya. Jumlah pulaunya merupakan pulau terbanyak di antara negara-negara ini, yaitu 17.503 pulau. Nggak ada negara lain yang punya pulau sebanyak itu. Mata pencarian terutama penduduknya bekerja sebagai petani. Industri yang udah maju yaitu industri tekstil, bisa diekspor ya. Pengolahan kayu, ada kayu lapis, kayu kayak triplek gitu ya, itu pengolahan kayu. Kemudian pupuk ya. Ada industri-industri lain, tapi yang terkenal 3 ini. Ekspor yang utama yaitu karet, kelapa sawit, timah, nikel. Batu bara juga. Sungai terpanjang Sungai Kapuas, danau terbesar Danau Toba, gunung tertinggi Gunung Puncak Jaya. Mari kita lihat. Nah ini Indonesia itu luas sekali ya nih dibandingkan negara-negara lain, luas sekali. Pulaunya juga paling banyak ya. Bangunan terkenal di Indonesia itu namanya Monas. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Sampai berjumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.